Halo, halo warga binar sekalian. Balik bersama gua ya. Oke, kayak YouTuber-YouTuber ini udah bersama gua. Anjay. Ya jadi kayak biasa ya ada yang minta tutorial tugas PLJ ya, PLJ paling ngerepotin sih ya. Bukan tugasnya yang susah, tapi cara memahami ininya yang susah. Logikanya yang susah, logika dari konfigurasinya. Banyak yang nggak nyampe sih menurut gue, siswa-siswa dari binarian sekalian ya. Di kemarin ada yang kebingungan ya ini ya, ada Aji Sundel bingung, dia rutinnya bingung sama sama gue sesatin dikit yang vilanya. Ya udah langsung aja ya tutorial ya kita. Jadi pertama-tama harus bikin topologi dulu. Oke. Ya routernya apa kemarin? Semester satu kalau nggak salah. Bukan. Lupa coy. Oke yang ini. Nah, habis itu jangan lupa tambahin interface serialnya ya. Ini buat menghubungin antar router. Nih yang ini yang HWIC 2T. Ini bebas masukin mana aja nih. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang bebas aja lubangnya yang kosong pokoknya. Ya masukin ke sini deh. Nah ini sisanya kosong nggak apa-apa ya. Kemarin saudara gue juga nanya ini, Wan, ini kalau kosong nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu cuma buat nambahin dong. Itu jangan lupa dinyalain lagi. Udah gitu aja. Jangan lupa tambahin switchnya yang 960 sama telepon 2 biji. Nah, nah ini ada cara gampangnya misalnya buat apa ya, buat bikin topologi yang berulang kayak gini nih sama kan tuh formatnya ya. Satu router, satu switch, dua phone. Tinggal di blok, Ctrl C, Ctrl V dua kali. Udah jadi. Nggak pusing-pusing amat. Nggak bikin pusing lah. Oh ya ini misalnya kan gua nge-select banyak ini nih. Caranya sama kayak buat ngedesain ya. Kalian tahan shift, kalian pencet perangkat-perangkat yang lain. Udah gitu doang. Agak jauh ya biar nggak berantakan. Oke. Habis itu jangan lupa dikasih kode warna. Warnanya bebas ya apa aja. Ini buat nandain aja sih. Sebenarnya kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tersedia aja deh. Warnanya hijau-hijau. Sunnah Rasul. Ini aja deh. Oke. Geser ke atas. Kecilin kali ya. Ah, udah amat lah. Tutorial dong. Oke, sekarang tinggal hubungin ya. Pakai ini kabel. Buat antar router dia pakai kabel yang ini yang merah serial. Nah yang DCI ini gue nggak tahu ya apaan. Googling aja nih artinya serial DCI itu apa. Gue nggak tahu apaan. Tapi pakai yang yang biasa-biasa aja yang serial DTI yang biasa dipakai. Nah, ini coloknya bebas ya ke port mana aja asal ntar pas konfigurasi ingat tuh. Pas nambahin IP, pas routing, ingat ya portnya masukin IP kemana aja. Kelihatan lagi. Mana ya? Up. Capek bisa cuy. Nah, ini colokin. Nah, ini juga bebas ya masukin kemana aja. Masih kok ada gigabit ya? Ada kali. Ah, udah. Yang pokoknya bebas ya masukin kemana aja ya. Portnya bebas. Asal ntar disesuaikan sama
pas lu konfigurasi. Ini juga nih banyak yang salah. Jadi kalian itu konfigurasi itu jangan benar-benar ikutin tutorial. Nih udah 3 video loh, udah 3 video termasuk ini ya, pas sama video sebelumnya. Gua udah ngulangin terus, jangan benar-benar ngikutin interface dari tutorial yang ada di YouTube, di Google, di website-website apa tutorial Pak Hasim yang ada di e-learning ini nih. Yang di sini nih, jangan diikutin bener-bener diikutin portnya yang ini. Kan beda. Kalian masukin portnya ke yang mana? Ya, oke kemana? Kayak udah gue praktekin aja yang beda-beda ya. Misalnya port 11, 10 nih, 10. Port 10 sama 11 deh. Biar deketan. Range-nya nggak jauh-jauh jadi. Nih masukin port. Nah, biar ini mah biar gampang ya. Kita masukin yang gampang-gampang aja. Nih, kita kedua, kita eksperimen di sini ya nih sama 8. Tuh, makan. Ini kalau di range nih FA 0/2 sampai 8. Tuh nanti masuk semua tuh portnya nyala semua dari 2 sampai 8 walaupun yang dipakai cuma ini doang. Kayaknya begitu. Belum pernah nyoba sih. Ntar coba nih. Oke, langsung aja ya konfigurasi. Konfigurasi ya enggak, kita bikin keterangan dulu ya. Ini biar nggak repot. Biar apa lah ingatnya. Ini pakai IP berapa? 130/20. 30/20. Ini yang segini tahu lah ya ini nih sekalian ya 2 digit nih terakhir kalian karena punya gue 34 ya udah pakai 34 30/27. Nah ini juga masih ada aja yang nanya, heran gua slash kayak gini padahal bisa nyari di Google gampang banget. /27 tinggal nyari Google loh, subnet dari /27 udah ketemu di Google. Lu tuh gudang ilmu nggak perlu nanya orang lagi. Nah, karena buat yang bingung juga kenapa gua males banget ngejelasin ke orang nih, karena pertanyaannya bisa cari Google gitu, bisa ada di Google. Gue jadi malas jelasin ke orang kayak gara-gara gitu. Nah ada jawabannya dari Google masih nanya mulu ke orang, heran gue. Kecuali nanya opini gitu, wah oh yang ini sama troubleshooting. Nah troubleshooting itu emang perlu skill sendiri ya. Troubleshooting masalah misalnya ini nggak dapat nomor lah, eh, nomor apa sih namanya, telepon lu nggak dapat nomor lah, nggak dapat IP, DHCP pun lu nggak bisa, itu harus punya skill troubleshooting sendiri. Nah di situ logika lu yang main, makanya yang namanya networking gini nih yang perlu dilatih itu logika. Logika kalian jalan nggak? 08 08 04 taruh di sini di note gini biar gampang, biar mudah diingat coy. Ini kalau saya 192 ya, 192 168 ya, 34 ya, 34 ganti. Nah ini 17616 172 172 11 34 buat nomor. Ini juga cara gampang tinggal di copy aja ya, kayak kalian ngedesain lah kalau pernah main desain atau ngedesain di AI, Photoshop, Ctrl C Ctrl V. Kebanyakan kontrol interface kontrol di sini tuh mirip lah sama ngedesain kayak tadi tuh. Buat seleksi banyak device di sini kan tinggal tahan shift.
bawah hapus. Cara ngapus tinggal pencet delete ya guys. Gila udah youtuber banget gue nih, nggak guru banget gue guru. Oke langsung konfigurasi aja ya. Nah ini cara gampangnya, walaupun menurut gue ini haram ya buat yang masih mau belajar, tapi karena di video tutorial ini gue nyari cepet-cepetan, karena bisa makan setengah jam lebih nih, kalian pasti nggak bakal mau nonton video setengah jam. Cara gampangnya buat nyalain nyalain interface-nya, tinggal ini ada dari Altaf, gue tahu caranya. Altaf Arach dan Altaf dari kelas 12.4, sangat amat GG gaming deh. Ini tinggal masuk ke sini, interface, share interface yang ini tinggal pencet on. Wah, tapi ini cuma buat nyalain doang sih, sama masukin IPv4 ntar pas konfigurasi serial ini. Buat buat konfigurasi di HCP pool kayaknya nggak bisa. Iya nggak bisa. Udah langsung aja ya config di HCP pool. Maksudnya sub interface. Nah di sini ada juga beberapa, ada yang beda-beda sih caranya ya. Kayak itu ya apa si Altaf dia ketiga topologi ini dia pakai satu VLAN yang sama, tapi pas kalau gua konfigurasi tiga topologi ini pakai VLAN yang beda. Jadi si Altaf itu misalnya yang ini pakai 10, sisanya pakai 10 semua, yang ini pakai 10, yang oranye ini pakai 10, yang hijau ini pakai 10. Kalau gua dibedain, yang ini pakai 10, yang biru ini pakai 10, yang hijau pakai 20, yang oranye pakai 30 gitu. Jadi pakai cara gua aja ya yang dibedain poinnya. VoIP VLAN-nya. Ya yang beda cuma pas masukin sub interface ini doang, sama setting VLAN-nya ntar, sama voice VLAN-nya. Masuk aja langsung ke interface yang mengarah ke router, yang kecolok di port dari router, yang mengarah ke switch. Habis itu portnya itu dicolok di lubang yang router ini. Jadi yang ini ya, yang paling dekat ke router nih, ini berarti dia dicolok ke router. Ini lubang lubang Ethernet dari si router ini yang arah ke switch gitu. Cara mengidentifikasi dari interface ya. Interface buat setting sub interface. Interface buat setting sub interface. Ya gitulah. Pahami sendiri ya. Ini emang penjelasan gua. Gue ini guru terburuk ya. Kalau kalian mau cari guru, berguru sama gua. Kalau mau guru terburuk salam semesta. Angkat sub interface buat VLAN 10. Ini kodenya ya. Ini buat kode bikin VLAN. Kode apa? Kode VLAN-nya. Jadi misalnya kalian pakai VLAN 500, ini pakai 500 sub interface-nya. Pakai 69 ya, pakai 69. Ini sub interface pakai 69 juga. Titik 69 gitu. Langsung kita encapsulation key 10. Nah, ini juga harus sama kayak nomor ini. Pas kalian kode sub interface ini. Gua nggak tahu sih ini dipanggilnya apa, sebutnya kode sub interface aja. Yang harus sama kayak ini ya. Jadi misalnya bikin FA 0/0.69, berarti encapsulation-nya harus 69 juga. Habis di encapsulation tinggal di IP aja. IP-nya 130.20.34.1 ya. Ini kemarin ada nanya juga, Wan, kalau IP add ini belakangnya itu 0 atau 1? Kalau IP add itu dia pasti belakangnya harus 1, nggak boleh 0. Kalau setting network baru belakangnya 0. Nanti ada pasti konfigurasinya. Pas konfigurasi DHCP pool sama routing. Di situ masukin subnet ya. Karena kita pakai /27 itu kalau nggak salah 224. Langsung enter aja, udah langsung IP DHCP pool. VoIP 10 ya. Ini yang digit terakhir ini harusnya udah pada tahu ya, ini kode nama dari DHCP pool-nya. Nama dari DHCP pool-nya. Jadi bebas mau nama apa aja. Mau nama Sundel 10 boleh, Sundel, kita namain Sundel ya sekarang ya kodenya. Sundel 10. Sundel 10 kita network. Nah, di sini baru kalian belakangnya baru 0. Karena yang diminta itu network. Sama kayak pelajaran Pak Adi yang dimana kalau network itu pasti belakangnya 0. Harus 0 coy.
Kalau nggak nol itu namanya IP address atau IP gateway atau ya itulah 130.20.34.0. Di situ kalau di DHCP config ini kita masukin subnetnya juga kayak IPN. Berusaha lah, oh itu ada. Nah, terus lanjut ke default rootnya. Nah, default rootnya ini baru kalian masukin IP yang ada di sini. Buat default root ini gue juga kurang tahu sih pengertiannya apa. Dan juga gue nggak mau ngejelasin juga karena videonya bakal agak panjang. Oke, 150. Nah, ini penjelasan gue yang sebelumnya salah ya. Ini 190 ini bukan range DHCP poolnya, tapi dia itu kayak harus gini loh kalau mau setting DHCP pool gitu, harus gitu. Jadi itu OPT 150 ini nggak boleh berubah sama sekali. Gue juga nggak tahu fungsinya apa karena gue belum paham, gue belum belajar sampai situ. Mungkin Fahri Rakarais ya dari kelas 12-3, dia sangat amat pro nih Cisco gini, udah handal pisan cuy dia. Kalau mau berguru sama dia jago ngejelasin orang, ngejelasin ke orang. Lanjut teleponnya service. Teleponnya service. Di sini kita jangan lupa masukin IP source address karena kalau nggak masukin IP source address, nomornya nggak bakal kekirim gitu, nggak bakal masuk ke terdaftar ke IP address yang ada di sini. Jadi harus masukin IP source address ya, harus banget ini, harus ingat pisan cuy. 130.20.34.1 dengan port 2000. Lanjut kita ke max dn nya 2, max eventnya 2, habis itu auto sign 1 itu 1 ke 2, habis itu masuk ke event dn 1. Masukin nomor, format nomor ini adalah 0834 ya. 08341 dn 2 08342. Oke, udah selesai ini ya. Ini udah saya semua konfigurasi di routernya buat tahap pertama. Oh ya, pas konfigurasi router jangan lupa dinamain ya, karena kadang bisa bikin bingung juga sama, biar kalian ingat juga gitu pas routingnya. Ntar routing itu lumayan repot sih kalau kalau apa bahasanya, bahasa kasar sih, logikanya belum nyampe. Kalau logikanya belum nyampe, pastiin namain routernya ya biar interface-nya ingat sama kalian, tahu gitu konfigurasi router yang mana tanpa perlu lihat topologi. Tapi kalau begini ya boleh lah pas konfigurasi. Tapi kan kalian pasti searching Google, lihat tutorial Pasim, lihat script yang di-share kawan-kawan binarian yang lain. Langsung aja R1 FWN gitu misalnya nama kalian. Setelah lanjut kita setting ini. Setting VLAN. Ya, pelajaran Patansa pas baru masuk banget ini kelas 11. Kalau ada yang nggak bisa setting VLAN, masuk lagi sana ke kelas 11. Masukin interface yang mengarah ke router ya. Ini buat ranking nih. Biar bisa switch kalian ini, VLAN yang ada di sini itu bisa terhubung ke router kalian. Kemarin sih dijelasin sama Kak Irfan, guru Cisco tuh. VLAN itu apa, tapi gue lupa apa itu penjelasan dari VLAN. Buat trunking itu, switch mode trunking itu buat apa? Mungkin yang ingat bisa tulis di komen ya. Aja. YouTuber pisan cuy. Tadi switch mode switch C, gue nggak tahu switch mode akses apakah perlu pas ke interface yang arah ke ininya, ke router. Tapi ya tambahin aja lah. Oh iya jangan ya, ini gue ngajarin lagi nih gimana sih cara ngidentifikasi buat port yang ngarah ke router itu pas masukin VLAN itu mau masukin di mana sih. Jadi cara ngidentifikasinya sama kayak router tadi, yang nyolok ke switch itu, yang pas nyolok ke switch itu yang ini nih, yang ngarah ke router. Mana yang ngejelasin, pokoknya port port Ethernet yang nyolok, yang ada di switch yang nyolok tuh kabel Ethernet yang kehubung ke ini. Pokoknya nama dari
nama dari port Ethernet yang ada di switch-nya gitu. Yang nyolok, yang nyolok ke switch-nya lalu terhubung ke router gitu. Ya kalian pahami sendiri ya dari penjelasan gue itu ya. Karena gua nggak bisa ngejelasin pakai bahasa yang kalian pahami gitu aja. Ya udah lanjut ke ini kita setting. T A F A. Kita lihat. Nah, di sini. Sini nih. Selalu lihat apa namanya? Topologi kalian biar nggak selalu nggak apa nggak bener-bener kopas gitu, nggak bener-bener kopas punya orang, karena tiap orang itu bisa nyolok port yang beda. Pas kalian kerja juga portnya pasti nyolok ke tempat yang beda, pas lagi port yang beda sama tutorial. Jadi di sini kalian lihat dulu ya, identifikasi lagi nih, portnya itu nyolok kemana, ke FA berapa, ke port Ethernet yang berapa. Karena nyolok 10 sampai 11 ya udah masukin ini. Kalian lupa cuy, apa lupa. Oke, SWVO VLAN SWVO VLAN 10. Udah lanjut, tinggal nyalain ininya, cerut akan cuy. Apakah dapat nomor atau tidak? Kalau enggak gue langsung stop ini recording. Dapat nomor cuy, configuring IP dapat ya. Waduh nggak dapat IP cuy, itu cuy, shit anjing. Ya cepepul kalau salah. Udah up configuring IP, sebelum dapat IP loh ini. Heran gue juga. Coba di setting VLAN-nya juga ini lagi. Nah ini juga di cara ngapus VLAN. Tinggal tambahin no, abis itu komen pas kalian bikin sesuatu gitu. Jadi bisa mau hapus IP, tinggal tambahin no, IP add, masukin IP kalian gitu. Hanya udah masukin ke interface selesai. Jangan lupa dimatiin biar kereset ya. Biar IP. Nyala. Udah nyala ya, coba deh. Anjir. Lihat anjir udah 20 menit kan ya. Setting ini satu ini aja 20 menit.
Sistemnya normal aja. Karma. Nah, aduh, belum diterangkan ternyata ya. Apa karena tadi ketimpuk sama switch mode akses? Ya itulah. Itu troubleshooting tuh ya. Coba pikir apa yang salah pas konfigurasi. Walaupun kebanyakan pasti nggak bakal mengikut itu. Ya, sama orang ya. Ya udah, ini udah selesai nih ya satu bagian ini. Nah, sisanya tinggal kalian implementasikan lagi ke port yang lain dengan dengan IP address yang diganti dan nomor yang berbeda. Lanjut, lanjut. Nah, yang tadi caranya ya. Ini gue langsungin aja, nggak ada penjelasan lagi, langsung konfigurasi aja karena penjelasannya tadi udah bener-bener ke wrap up, it's already wrap up, apa namanya, udah kebungkus semua, udah gue jelasin semua di bagian ini. Jadi coba kalian paham yang penjelasan gue yang di sini, habis itu kalian implementasikan lagi ke router apa, ke yang lain ini apa, ke router yang lain atau konfigurasi yang lainnya. Bahasanya seperti itulah. Seperti itu.
Hmm. Kosong dulu. Lanjut sembilan. Kita lihat apakah yang bisa nih. Kita nggak pakai range, tapi kita aktifasi satu persatu ya. Eh, RAF, Pak. Bodoh aja. Kalau nggak bisa ya wes. Kalau bisa ya wes, kita ulang lagi. Kita coba. Nggak dapet ya. Cerut, coy. Tadi bisa tuh ya aktivasi satu persatu gitu. Kenapa gua tekan benar-benar tekan ini cara melihat menganalisis topologi atau interface kalian kan banyak banget gitu yang ikutin tutorial luar apa pas setting ini ya teman gua si Gugi 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 juga pas konfigurasi ini apa port apa ya, port yang ngarah ke IP phone ini dia ngikutin tutorial dari luar yang dimana dia itu range-nya 2 sampai 4. Sebenarnya gak salah juga sih, tapi ya itu menandakan kalau logikanya tuh belum jalan itu kebanyakan orang. Masih benar-benar ngikutin tutorial dari luar. Padahal kan yang perlu diaktifin cuma 2 biji. Walaupun benar sebenarnya bisa 2 sampai 4 portnya. Ya portnya bisa aktif 2 sampai 4. Tapi karena sisanya nggak pakai di case yang ini, nggak guna juga dinyalain. Buat apa? Sebenarnya yang agak ribet itu ntar menurut gue sih yang ribet pas setting ini tuh di Alpiernya sih. Di Alpiernya doang yang cukup ribet pas konfigurasi ini. Nggak ada lagi yang susah. Yang susah tuh yang konfigurasi kemarin yang dua VLAN yang gua streaming bagian kanannya gagal loh salah. Gua males seraba syutingnya karena gua ada keperluan juga. Jadi gak gua lanjutin.
Fork. Resource trace. Udah copyright tuh ntar anjir. Berapa tuh? Oke, lanjut ya. Lagi pasti ya. Lagi. Iphone. Salah. Tadi pentok meja. Dapat tidak cuy? Dapat ya udah ya. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Ini step yang sangat amat krusial coy. Oke, sini gue bakal menjelaskannya ya. Oke, oke. Sekarang kita lanjut ke setting routing. Nah, kita lihat ya 10, 20, 30. Yang atas 10 kasih note ya lah biar gitu. 10, 30. Ini 20 ya. Hmm, cara haram tidak ya? Cara haram deh ya. Males pisan cuy. Aduh, 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 ngelag anjing. Ngelag pisan cuy. Yang ke atas. Kita kecilin dulu lagunya. Oke, di sini. Di sini itu skill, skill bukan skill sih. Logika kalian tentang topologi yang kalian bikin bakal benar-benar dites di routing ini. Yang dimana cara routingnya itu
IP address atau network yang nyantol ke router kalian ini apa aja gitu. Network yang nyantol ke router satu ini misalnya router satu Mawar anjay Mawar kayak gaming coy. Langsung kita IP aja. Satu, nah, IP address ini diingetin ya, jangan dilupain. Yang masuk interface ini, interface 0/0/1/1. Ya diingetin karena sangat amat penting ntar buat router. Dan juga buat setting di Alpir tuh, yang cukup merepotkan sih itu. Yang harus benar-benar ngapalin IP dari router. Oke, oke udah deteksi nih. Lanjut ke yang 0/1. Pakai cara haram ya sebenarnya sangat tidak rekomen ya ini ya. Yang sedang kalian mau belajar lebih jauh nih, cara ini sangat tidak rekomen. Ini cara gampangnya aja biar nggak perlu ngetik-ngetik banyak-banyak lagi. Karena manusia memang suka yang simpel dan instan ya. Gue sangat amat itu setuju dengan statement itu. Kita lanjut lagi ke yang lain, nambahin IP di router lain ya. Nah, di sini logika juga main nih pas nambahin IP kedua. Misalnya kalian setting IP di sini itu satu dua-duanya, kalian kayak main namanya peer to peer. Nah, pas setting peer to peer kan yang satu itu sebagai gateway, yang satunya IP belakangnya satu, yang satu lagi itu dua, biar satu network dan bisa terhubung gitu. Jadi kalau misalnya yang satu nggak bisa, bakal ada IP konflik. Kayak kata Pak Betua dan Kak Irfan coy. Sama kata Pak Edi juga, pokoknya segala macam guru produktif bilang begitu kalau ada IP yang sama. Jadi maka dari itu, ini harus dibedain. Belakangnya dua gitu, sama kayak pas peer to peer sama Bu Putri. 10.10.4 langsung praktekin aja di sini ya. Dua. Oke, ini aja. Nah, di sini jangan lupa juga lihat ya interface yang nyolok antar router kalian. Jadi misalnya apa interface apa interface ya iya ini dipanggil interface SE yang 0 slash yang 3 kali ini, dia itu ngarah kemana tuh kabelnya, ke router yang mana, itu jangan lupa diapalin juga. Jadi kalau kalian masukin IP yang 10.10.34.2 ini ke yang ini, itu nggak bakal nyambung karena beda dia minta IP-nya. Jadi yang satu itu harus selalu perhatikan topologi. Itu yang paling penting dalam Cisco. Udah berapa kali tuh gue ngomong gitu. Ya itulah, harus benar-benar diperhatikan ya. Nah ini gue nambahin satu dengan percaya dirinya karena gue tahu router ini belum konfig sama sekali. Jadi yang ini bisa sebagai yang belakang satu. Gitu. Dengan percaya diri. Eh, coba yang lainnya. Ya, nah ini. Karena ini dia serial yang tadi 20 ya, yang router satu ini 20.20.34.1 yang ini port yang ini, maka yang port yang ini adalah 20.20.34.2 gitu. Lihat, nah ini kan gue salah nih ke 0/0/0/0 3 kali ini. Maka dari itu pindah dulu ya ke interface-nya. Kalau kalian setting di CLI, lihat nih, masuk interface dulu di sini. Ini gue cara gampang aja sih ya. Misalnya mau cara gampang ya udah ikutin. Kalau mau belajar kalian pakai CLI. Gitu aja. Misalnya mau cepat. Kalau mau paham pakai CLI. Oke. Kira kagak tadi ya video klip kalau lab. Sial anjir. Lanjut ke sini.
Kita gedein lagi sorry. Oke, lanjut ke tahap routing nih. Kecil lagi deh. Nah, tahap routing. Ini tahap yang cukup krusial nih ya. Krusial, penting, sangat amat penting coy. Kita ke CLI karena routing ini nggak bisa pakai config GUI yang ini, graphic user interface. Nggak bisa pakai yang ini ya. Nah, fix dulu dari setting interface-nya. Ketikkan router grip. Ini pelajaran patahan sah ini. Materi routing dinamis. Ada prakteknya juga kalau nggak salah. Masa kalian lupa sih routing begini. Oke. Nah, cara routingnya itu kalian lihat nih IP apa aja networknya yang nyambung ke router satu ini. Cara gampang lihatnya, lihat kan ada 3 interface yang nyala nih, hijaunya 3 biji nih, piramida hijaunya nih. Nah, kalian lihat, kalian masuk aja nih ke routernya, config. Ya udah jangan config sih, kalian kalian hafalin lah, ya itu aja, kalian hafalin lah, kalian hafalin IP apa aja, kan bisa dilihat juga nih di sini nih, set set, saya lihat juga di sini ya tuh lihat IP mana aja yang terhubung. Berarti kabel yang ini itu IP-nya 20.20.34.0 networknya. Yang ini 10.10.34.0 yang nyambung ke SE 0/0/0. Kalau yang ini 30 ini IP lokalnya ya. Kalian harus sudah hafal nih karena kelihatan jelas. Network biru ini IP lokalnya ini. IP buat IP pon. Ya kalian itu lagi ya. Sama seperti yang tadi. Kalian pahami sendiri lagi penjelasan dari gua. Karena ya once again I am the worst teacher in the universe. Don't expect anything from me. Makanya gue jarang ngejelasin di sekolah walaupun gue bisa, yes gue bisa, tapi gue nggak bisa ngejelasinnya ke orang. Gue lebih prefer ke apa? Jelasin dulu ke orang yang paham sama bahasa gue. Pokoknya yang bisa nerima penjelasan dari gue gitu. Bukan berarti kalian yang gak gue jelasin tuh nggak bisa nerima, tapi kalian walaupun gue jelasin pasti nggak bakal paham. Bukan, bukan bahasanya bukan kejauhan sih. Sombong banget sih gue. Ya you know lah. Blok baik apa sih? Entar. Aduh, parah banget sih Nani Maya. Belum, ya ilah, ntar dah. Pause. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Sampai gue nggak bisa ngejelasin ke orang kayaknya. Ya gue nggak bisa ngejelasin ke orang karena kalimat iman. Karena gue kalau ngejelasin ke orang itu kehabisan kata-kata gitu. Kehabisan kata-kata, kehabisan milih kata-kata. Gue milih kata-kata biar orang itu paham gitu. Yang cocok sama orang itu. Jadi gue nggak bisa seenaknya ngejelasin bla 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 sesuai dengan pemahaman gue gitu. Nggak bisa ngejelasin bener-bener pakai bahasa gue sendiri gitu lah. Jadi gue nggak suka ngejelasin ke orang karena gue harus milih kata-kata yang membuat orang itu paham gitu. Itu susahnya jadi guru gitu tuh. Susahnya jadi guru gitu tuh. Dimana kalian harus milih kata-kata yang benar-benar membuat orang itu paham, yang membuat murid paham. Jadi kalimat kalian harus benar-benar ngejelasin yang universal, yang semuanya bisa nerima dan masuk ke kepala mereka, masuk ke otak mereka. Dan itu hal yang cukup sulit gue rasa. Oke, tadi mana sih ya? Sama routing ya kalau saya. Nah, ini dia routing. Ya.
Oke, lanjut routing ya. Udah gitu. Buat yang pengen tahu gimana kenapa alasannya gue susah ngejelasin ke orang karena kehabisan kata-kata. Kehabisan kata-kata karena karena pengen buat kalian paham tapi nggak tahu gitu caranya gimana. Gimana cara ngejelasinnya gue nggak tahu. Hebatnya guru itu tuh di situ tuh. Hebatnya guru produktif ya. Makanya gue bener-bener respect, GG respect sama Pak Adi, Pak Hasim, Pak Tansa yang bisa ngejelasin cara konfigurasi ini ke semua murid yang gue rasa cukup sulit sih ya. Kita lanjut routing sini. Nah kalian lihat ya nih, network mana aja yang nyantol ke router satu ini. Network 10.10.34.0, 20.20.34.0 dan juga 130.2 130.20.34.0 yang lokal ini. Jadi kalian masukkan ke sini. Oke, udah itu doang. Lanjut routing yang ini. Router 2. Kalian lihat lagi, network mana aja yang nyantol. Nyantol ke router 2 ini. Lihat, lihat. 10.10, 20.30 sama network lokal. Masukkan deh. Router version. Jadi sama ya caranya yang tadi. Cara cara Cisco Packet Tracer ini atau konfigurasi pas di CPT ini Cisco Packet Tracer caranya sama kayak cara-cara kemarin. Cuma topologi yang beda. Topologi yang beda. Topologi yang beda. Maka dari itu logika harus jalan. Kayak yang gue mention di awal tadi. Siap, pesan cuy. Wah, mana aja. Langsung lihat lagi ya, network mana aja. 2020, 3030 sama 172. Kalian lihat kabel yang nyantol. Karena di sini udah ada not, jadi lebih gampang ya ngedeteksi networknya. Maka dari itu sangat direkomendasikan buat bikin not-not ini nih. Misalnya kalian gampang lupa, males ngecek, nggak tahu cara ngeceknya, itu sangat memudahkan ini. Benar kata Pak Hasim. Ini memudahkan banget buat pas kalian konfigurasi. Waduh, benar. Oke, udah. Kita cek, nah cara ngeceknya itu adalah do show IP table kalau nggak salah. IP root atau IP table lupa. Gitu. Nah, baru belum. Nah, kalau di sini belum ada tanda-tanda RR gitu. Tanda belum ada routing R nih. Belum ada status mana RR. Rip, rip. Nih, belum ada status kode R gini, berarti routing belum berhasil. Kalian harus routing ulang lagi, masukin aja ulang lagi. Router rip. Oops, versi 2.
pencet apa yang panah ke atas itu yang di keyboard kalian. Kalau nggak bisa lagi ya udah ketik aja, nggak bisa dipencet ke atas lagi, bisa sih gitu. Ini udah, coba kita ini. Belum, kok belum ya? Ini udah ya, belum. Coba lagi deh. Wah, tak. Ya, kenapa nggak bisa? Nah, ada di sini. Ngeri banget. Kalah. Langsung, langsung di Alpir aja ya. Nah, di Alpir ini juga main logika. Di Alpir, oh, satu. Nah, ini jelasin sedikit lagi. Di Alpir ini komen yang kita mau setting yang apa ya, apa hal yang pengen kita setting ya. VO ini singkatan dari voice. Nah, satu ini nih, ini tuh digit. Kalian udah berapa kali setting di Alpir ini? Ini di Alpir keberapa yang kalian setting? Kalau ini di Alpir pertama yang kalian setting, isi aja satu. Karena nanti kita ini misalnya yang satu ini kalian mau arahin ke sini, ke nomor 0834. Maka dari itu, nanti kalian bikin lagi di Alpir Voice 2 dengan nomor ini. Gitu. Dan tentu saja dengan IP address yang berbeda ya. Apa IP source address yang berbeda. Maka dari itu kalian harus selalu lihat topologi. Topologi. Destination pattern. Destination pattern. Nah, di sini main logika juga nih ya. Karena ada yang nanya juga si Gugin aja. Wah, ini gimana sih Wan patternnya? Patternnya itu gampangnya itu kalian lihat, kalian pikir, pikir, pikir. Nomor yang pasti digunakan. Misalnya kalian nambah satu telepon lagi di sini IP phone ketiga, berapa gitu? Berapa nomor yang bakal pasti kalian pakai?
Nah, di sini skenarionya. 08 itu nomor yang diberikan Pak Hasim. Nomor yang dipakai semua siswa. 34 itu nomor buat kita sendiri. Yang harus pasti dipakai pas nambahin nomor teleponnya. Bisa dilihat ini ya. Di sini kan juga pakai lagi deh 0834. Nah, berarti 4 digit ini yang pasti bakal dipakai terus. Dan satu digit terakhir ini yang satu, dua, nanti kalau nambah lagi 3, 4, 5, dan seterusnya. Tuh, kalau dari itu, nomor yang 4 digit di depan ini adalah nomor pasti. Nah, maka dari itu, nah, jadi pas kalian setting destination pattern, kalian masukin nomor pastinya 0834 dan titik. Nah, titiknya ini melambangkan nomor yang bisa berganti-ganti. Jadi routernya bakal mikir sendiri. Nomor berapa sih ini nomor terakhir? Jadi 0834 ini semacam kode biar routernya ini nelpon ke sini gitu. Kalau nggak ada pattern 0834 dia nggak bakal tahu mau nelpon kemana gitu. Udah, kalian sama kayak tadi pahami sendiri, pikir sendiri, males gue ngejelasin dengan bahasa yang enteng. Ya gue nggak tahu cara ngejelasin ini, cara gua banget ngejelasin aja. Jangan lupa session apa, session session target. Goblok. Aduh anjing, cancel cancel. Aduh aduh, kaget, real kaget itu ya. No, itu no drama drama, itu bukan scale, bukan apa ya, bukan scale, bukan editan ya, nggak acting gitu. Session target lebih simple. Nah di sini kalian masukin IP router, IP router, IP router yang nyolok ke sini. Jadi kalian lihat, kalian setting router yang mana, kalian lihat pattern yang ini ada di kalian taruh kemana tuh. Karena kebetulan gue taruh di sebelah sini, gue lihat set ada di interface ini. Nah kalian cari tahu nih interface ini tadi berapa IP-nya. Kita lihat IP-nya berapa tuh tadi, berapa cuy. Nah ini dia, kita lihat SE 001 20 20 34 belakangnya 1. Oke. Jadi di sini masukin 1. Oke. Nah, lanjut ke dialpir yang kedua. Nah, nambah karena ada dua router, dua operator telepon. Ya, yeah, I will say it's operator telepon. Hmm. Operator telepon. Jadi ini kita setting operator telepon kedua dengan pattern dan source IP yang berbeda. 0234 titik sama kayak yang tadi ya, apa patternnya. Kalau misalnya kalian cuma disuruh 02 nanti nambah lagi 021 022 023 024 berarti itu nomor pastinya 02. Oke, bentar. Session target IPv. Kalian lagi di sini yang sini itu berapa IP-nya. Kita lihat lagi apa buat mastiin ya. Kita lihat interface-nya 001 30 34 341 ya. Oke, dan selesai. Nah, ini masih belum bisa nelfon ke sini ya, karena yang ini di Alpira belum disetting. Kayaknya gitu. Coba kita coba. Masih nggak bisa, masih nggak tahu. Apa karena routingnya salah? Tidak tahu juga. Karena tadi masih status routingnya masih nggak ada ya. Nggak tahu kenapa gue. Ntar kalau masih nggak bisa juga, nanti ganti protokol routing pakai AIGRP. Ini gue langsung setting aja ya, karena udah jelasin yang tadi.
Kita coba ya. Dan tadi. Nah, bisa ya. Oke, konfigurasi udah selesai. Oke, udah bisa gitu ya cara konfigurasinya ya. Ini udah lumayan banyak sih yang minta. Pas gua turun ke bawah buat sholat zuhur, ada yang nanya juga, wah, syuting tiga ini bermasalah si Dapa, Pak. Dapa dari kelas 12 3. Ya udah ya, udah gitu aja. Udah berapa sejam kayak ini video. Anjir bener cuma sejam. Bodo amat lah kalian nonton ini ya. Oke udah gitu aja. Oke sip, gitu aja. Dah, dadah.